Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin thahal amin, wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kembali lagi kita pada ngaji akidah, melanjutkan sesi sebelumnya, yang mana di saat itu kita telah menyampaikan akan pentingnya belajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita sampaikan bahwa banyaknya masyarakat yang di sana ada yang mengaku-ngaku Ahlus Sunnah, namun kalau kita lihat dari amaliyahnya seakan berbeda dengan mayoritas umat. Oleh karenanya pada sesi ini hadirin rahimakumullah, di sini Al-Faqir akan menyampaikan tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam makalah yang ditulis oleh Syekh Thariq Laham, beliau mengatakan, liyu'lam anna Ahlus Sunnah wal Jamaah hum jumhuril ummatil Muhammadiyah wa humus sahabah wa man tabi'ahum fi usulil i'tiqad wa hiyal umur sittah al-madhkurah fi hadis Jibril. Beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah hakikatnya mereka adalah jumhurul ummatil Muhammadiyah. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mayoritas umat Islam merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang masalah iman, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tergabung dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman, akidah, keyakinan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang paling inti adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman pada qada dan qadar Allah. Itulah daripada inti daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka-mereka yang hidup, yang ikut pada jalan yang telah digariskan Rasulullah, tidak lain mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah awal daripada umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hakikatnya mereka lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seluruh yang mengikuti beliau sampai detik ini dan bahkan sampai nanti akhir zaman, sampai tidak tahu batasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil jamaah, atasmu, atas kita seluruhnya, wajib bagi kita seluruhnya bil jamaah, untuk selalu mengikuti mayoritas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wal furqah, dan hindarilah untuk kita berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya syaitan itu akan lebih mudah menjatuhkan, menjegal satu orang, wa huwa minal isnaini ab'ad, satu orang yang mana jauh daripada mayoritas umat. Beliau melanjutkan, faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah, dan barang siapa menginginkan buhbuhatal jannah. Apa itu arti dari buhbuhatal jannah? Buhbuhatal jannah adalah al-aisyal hani fil jannah. Maksudnya adalah barang siapa yang kepingin kehidupan yang indah, kehidupan yang selamat nantinya di akhirat, maka falyalzamil jamaah, ikutlah selalu pada mayoritas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis ini hadirin rahimakumullah, bisa kita simpulkan bahwa hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata. Ada ahlu, ada sunnah, ada jamaah. Maka arti Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang disabdakan, mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, dan mengikuti semua yang telah ditetapkan Rasulullah. Itu adalah Ahlus Sunnah. Sedangkan wal Jamaah
tidak lain artinya adalah mereka selalu bersama dengan mayoritas umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah satu generasi kecuali paling banyaknya itulah di sanalah ada ajaran Rasulullah. Meskipun zaman ini mungkin kita sudah di abad ke-15 1443 Hijriah, di generasi kita pun paling banyaknya mayoritas umat Islam apa yang mereka lakukan itu bisa dijadikan sebagai dalil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidaklah mungkin Allah membiarkan ummati, yaitu mayoritas umat Rasulullah, para ulama-ulama umat Rasulullah, tidaklah mereka bersatu untuk salah. Ketika ada yang salah, jika ada yang memang salah, pasti sebagian ulama yang lainnya akan mengingatkan. Dan itu adalah kesucian daripada mayoritas umat Rasulullah salah itu dijaga. Itu hukumnya adalah mustahil. Namun ketika ada yang salah dan itu minoritas, itu sangatlah maklum. Itu sangatlah mungkin terjadi. Oleh karenanya kita masyarakat ketika kita bingung siapakah ahlu sunnah wal jamaah, ikutlah apa yang banyak orang lakukan. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat sejarah, di saat baginda Rasulullah masih ada, semua umat Islam bersatu dalam satu kata. Apa yang diucapkan Rasulullah itulah jalan orang-orang Islam. Apa yang diarahkan oleh Rasulullah, mereka semua taat untuk dalam satu arah. Mereka semua bersatu. Mereka semua ada di jalan yang satu, yaitu jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu pemimpin ada. Karena saat itu beliau Rasulullah ada, bisa untuk mengarahkan umat, bisa untuk menunjukkan jalan yang terbagus untuk umat. Namun ketika Rasulullah wafat, hadirin rahimakumullah, mulai ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kaum sahabat. Namun ketika Rasulullah wafat, perbedaan itu tidaklah banyak, hadirin, atau tidaklah perbedaan itu membahayakan tentang akidah. Ada perbedaan kecil-kecil yang tidak berkaitan dengan akidah, namun itu pun langsung menjadi satu kembali dengan munculnya para ulama-ulama dari golongan sahabat. Di tahun 260-an setelah Rasulullah wafat, mulailah ada perubahan-perubahan, pelencengan-pelencengan akidah, melenceng daripada syariat Islam, melenceng daripada akidah Rasulullah. Yang mana saat itu adalah munculnya kaum-kaum Khawarij dan juga muncul juga daripada kaum-kaum Mu'tazilah. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau memunculkan satu ulama yang mana ulama itu terkenal sebagai ulamanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak lain adalah beliau Al-Imam Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga hadirin rahimakumullah, ada satu ucapan daripada Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Faqihul Lughawi Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Beliau mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Ketika dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menurut Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi, beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti dua imam besar dalam akidah, yaitu pengikut-pengikutnya Imam Asy'ari dan pengikut-pengikutnya Imam Maturidi. Oleh karenanya kita biasa mendengar di masyarakat Muslim Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia biasanya dalam akidah menganut madhab Asy'ariyun, dan dalam masalah fikih mereka menganut Syafi'iyun, yaitu madhab Syafi'i dalam masalah fikih dan madhab Asy'ari dalam masalah akidah. Sehingga di pesantren-pesantren kita, di pesantren Indonesia, itu biasanya yang diajarkan adalah akidah yang disampaikan oleh Imam Asy'ari, dan cara fikih adalah mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Untuk daerah Eropa dan juga daerah Afrika, itu biasanya untuk madhab dalam akidah mereka menganut akidahnya Imam Al-Maturidi. Bukan berarti mereka adalah mengikuti faham atau mereka adalah pemuncul faham baru, tidak. Tidak lain, dua imam tersebut adalah dua ulama besar yang memiliki jasa besar untuk menghidupkan, untuk mengingatkan kembali umat saat itu yang tergoncang akidahnya sebab munculnya Khawarij dan sebab munculnya kaum-kaum Mu'tazilah yang mulai merusak akidah Rasulullah, dan masyarakat mulai bimbang. Namun dengan hadirnya dua imam ini, kembalilah seperti apa yang
ada di zamannya para sahabat, kembali pada akidah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, di sini pun juga dikatakan tentang pujian pada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita masyarakat Indonesia yang biasanya akidah Imam Asy'ari, ada kabar gembira buat kita seluruhnya bahwa baginda Rasulullah memberi isyarat memuji pada Imam Asy'ari. Padahal baginda Rasulullah tidaklah sezaman dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yaitu beliau ada di abad ketiga, 300 atau 260 tahun setelah Rasulullah wafat. Namun pujiannya sudah diucapkan dulu oleh Rasulullah untuk umatnya, umat yang sangat dicintai, yang bakal lahir di 260 tahun berikutnya, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kisahnya hadirin, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu turunlah satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ketika turun firman tersebut, maka dikisahkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim bahwa baginda Rasulullah mengatakan, hum qaumuka ya Aba Musa. Saat itu baginda Rasulullah menunjuk pada seorang sahabat namanya Abu Musa sambil mengatakan, yang dimaksud ayat ini wahai Abu Musa bakal terjadi pada keturunanmu. Bahwa ayat menjelaskan akan muncul satu zaman di sana akan mayyartadda minkum, banyak yang keluar, banyak yang menyimpang, bahkan banyak yang murtad daripada agama Allah, namun akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'tillahu biqaumin, Allah akan menghadirkan satu kaum, satu umat yang mana yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mana dia cinta pada syariat Allah, dan yuhibbuhum, Allah cinta pada dia dan dia pun cinta pada syariat Allah. Baginda Rasulullah mengatakan yang dimaksud umat ini bakal lahir dari keturunanmu wahai Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ternyata hadirin, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak lain merupakan keturunan daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Hadirin rahimakumullah, sedangkan pujian baginda Rasulullah untuk Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau kabar gembira untuk para pengikut Imam Maturidi, para Maturidiyah, itu tidak lain adalah di sini ada satu pujian baginda Rasulullah yang mana beliau pernah bersabda, la tuftahannal Qistantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, rawahu Al-Imam Ahmad bisanadin sahih. Pujian tentang Al-Imam Abu Mansur dari Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, la tuftahannal Qistantiniyah, bahwa Konstantinopel yang saat itu dikuasai oleh tentara Romawi, yang saat itu terkenal tentara Rom adalah tentara yang sangat kuat. Baginda Rasulullah mengatakan sekuat-kuatnya Italia, sekuat-kuatnya bangsa Romawi itu bakal nantinya akan dikalahkan, akan dibebaskan oleh satu tentara, oleh satu kaum. Fala ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang memimpin perang saat itu. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish, dan paling indahnya, paling mulianya tentara adalah tentara-tentara yang berjuang untuk membebaskan Konstantinopel saat itu. Dan itu adalah peperangan yang sangat butuh perjuangan karena harus mengalahkan kekuatan yang sangat besar, yaitu kekuatannya bangsa Romawi. Hadirin rahimakumullah, ternyata kalau kita lihat sejarah, yang memimpin perang saat itu adalah Muhammad Sultan Al-Fatih. Muhammad Sultan Al-Fatih itu kalau kita lihat dari sejarah beliau termasuk Al-Maturidiyah, pengikut daripada Imam Maturidi. Berarti hadirin rahimakumullah, ketika seorang Muhammad Sultan Al-Fatih, seorang Maturidi dipuji oleh Allah, itu merupakan isyarah kabar gembira buat mereka-mereka para Maturidiyah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sangatlah pas apa yang dikatakan oleh Al-Imam Murtadha Az-Zabidi bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah para penganut, para pengikut ucapan atau para pengikut madhab yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Lebih simpelnya adalah
mayoritas umat Rasulullah itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, dan ternyata mayoritas umat Rasulullah semuanya kalau tidak Asy'ariyah pasti Maturidiyah, kalau tidak penganut Imam Asy'ari pasti mereka mengikuti Imam Maturidi. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Dan jika ada orang yang mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah namun ternyata berbeda faham, berbeda aliran dengan apa yang telah dijelaskan dua imam besar dalam akidah, berarti ahlu sunnahnya hanyalah mengaku-ngaku saja. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita, menjaga akidah anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cinta tetap teguh dalam akidah ahlu sunnah dan selamat dari akidah-akidah yang melenceng daripada akidah ahlu sunnah. Untuk sesi 2 kita cukupkan sekian, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tentang apakah amalan-amalan atau bagaimanakah amaliyah-amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, dan apakah amaliyah-amaliyah yang tidak termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Tetap ikuti di channel kami dan terus kokoh dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.